Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zaidah dengan NIM 208190025, jurusan Tadris Matematika 3B. Tujuan video pembelajaran saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Dasar Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Angga Sunarto, MPD. Video pembelajaran saya membahas tentang logika matematika. Tapi sebelum kita mengenal jauh tentang logika matematika, kita harus mengetahui dulu apa saja pembahasan yang terkandung pada logika matematika. Ada 5, yaitu ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian, logika matematika akan memberikan landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan dari premis-premis yang ada. Apa sih premis itu? Premis adalah pernyataan atau kalimat yang bernilai benar atau salah. Tidak sekaligus kedua-duanya. Maksudnya, ada suatu pernyataan. Nah, pernyataan itu bisa bernilai saja atau bisa bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Itulah yang dinamakan dengan premis. Contohnya, 2 adalah suatu bilangan prima. Apakah ini merupakan premis? Iya, ini merupakan premis. Kenapa merupakan premis? Karena benar bahwa 2 adalah suatu bilangan prima, sehingga ini merupakan premis bernilai benar. Premis bernilai benar. Kemudian, yang kedua, Semarang adalah ibu kota Indonesia. Ini juga merupakan premis. Kenapa merupakan premis? Karena Semarang bukan ibu kota Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini merupakan premis yang bernilai salah. Nih, kemudian kita lanjut lagi. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum pasti dan mengandung variabel dan belum pasti. Contohnya, X ditambah 3 sama dengan 5. Mengapa ini merupakan kalimat terbuka? Karena pada X ditambah 3 sama dengan 5 ini mengandung variabel. Variabelnya berupa X. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi pada pembahasan negasi. Ingkaran atau negasi. Ingkaran adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Maksudnya, negasi ini lawan dari pernyataan semula. Contohnya, ikan hias ini bernafas dengan insang. Maka ingkarannya yaitu tidak benar ikan hias ini bernafas dengan insang. Bisa juga ikan hias ini tidak bernafas dengan insang. Bisa juga ikan hias ini bernafas bukan dengan insang. Nah, ingkaran atau negasi dilambangkan seperti ini. Dan menggunakan kata tidak benar, ada, dan seterusnya. Contohnya, jika pernyataan tersebut disimbolkan sebagai P, yaitu semua perempuan cantik, maka negasi atau ingkaran dari pernyataan tersebut yaitu tidak benar semua perempuan cantik. Ini sebagai negasinya. Dan ini sebagai P-nya. Nih. Gini ya maksudnya. Kemudian, tabel kebenaran dari ingkaran atau negasi. Jika pernyataan tersebut disimbolkan sebagai P, pernyataan P bernilai benar, maka ingkaran dari P tersebut bernilai salah. Maksudnya, lawan dari benar yaitu salah. Nah, jika pernyataan P bernilai salah, maka ingkaran dari P tersebut bernilai benar.
Lawan dari salah yaitu benar. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi pada pembahasan pernyataan majemuk. Nah, apa sih pernyataan majemuk itu? Pernyataan majemuk memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat, sehingga dibutuhkan kata penghubung. Ingat, pernyataan majemuk ini pernyataan yang lebih dari satu pernyataan yang menggunakan kata hubung seperti dan, atau, jika, titik-titik, maka titik-titik, titik-titik, jika dan hanya jika, titik-titik. Kemudian kita lanjut lagi. Kita hapus dulu ya. Konjungsi. Konjungsi dalam kalimat menggunakan kata dan, atau dalam rumus matematika simbolnya seperti ini, seperti huruf V tapi terbalik. Jadi, konjungsi yaitu menghubungkan pernyataan satu dan pernyataan dua dengan kata hubung dan. Contohnya, jika pernyataan pertama disimbolkan sebagai P dan pernyataan kedua disimbolkan sebagai Q, dari pernyataan pertama, Bella sedang makan roti. Pernyataan kedua, Bella sedang minum susu. Sehingga kesimpulannya, P dan Q, Bella sedang makan roti dan minum susu. Ini sebagai P, ini sebagai Q-nya. Dan ini sebagai simbol dari konjungsi, ya kan? Menggunakan kata hubung, menggunakan kata hubung dan. Nah, kemudian untuk tabel kebenaran. Tabel kebenaran, ingat, pada rumus tabel kebenaran yaitu 2 pangkat N. 2 pangkat N. Nah, untuk ini kan ada 2 nih, P dan Q. Berarti rumusnya 2 N-nya itu ada 2. Maaf. Nah, sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini pada pernyataan pertama B, BSS, dan pernyataan kedua BS, BS. Sehingga kalau misalnya ada 3 pernyataan berarti 2 pangkat 3, N-nya 3. Berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Nanti pada P, B-nya ada 4 kali, S-nya ada 4 kali, Q, B-nya 2 kali, S-nya 2 kali. Kemudian yang R itu BS, BS gitu ya, sampai 8. Nah, kita lanjut lagi pada tabel kebenaran konjungsi. Pada tabel kebenaran konjungsi yaitu jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, maka kesimpulannya dari pernyataan tersebut bernilai benar. Ingat, kata kuncinya. Tunggu ya, kita hapus dulu. Ingat, kata kuncinya konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan atau P dan Q benar, yang lainnya salah. Ingat ya ini, kedua pernyataan bernilai benar maka hasilnya benar, yang lainnya salah. Itu kata kunci dari konjungsi. Kemudian kita lanjut lagi pada pembahasan selanjutnya. Oh ya, ini kita hapus dulu ya. Selanjutnya membahas tentang disjungsi. Disjungsi dalam kalimat menggunakan kata atau, kata hubung atau. Atau dalam rumus matematika simbolnya seperti ini, seperti huruf V. Jadi,
Disjungsi yaitu menghubungkan pernyataan satu dan pernyataan dua dengan kata hubung atau. Contohnya, pernyataan pertama disimbolkan sebagai P, Bella sedang makan roti. Q-nya, Bella sedang minum susu. Sehingga kesimpulannya yaitu P atau Q, Bella sedang makan roti atau minum susu. Ini sebagai P, dan ini sebagai Q. Ini menggunakan kata hubung atau. Simbolnya seperti ini kan? Nih, sama. Nah, untuk tabel kebenaran dari disjungsi yaitu jika pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah, maka kesimpulannya yaitu salah. Ingat, kata kuncinya, disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan atau P dan Q salah. Yang lainnya benar. Ini yang lainnya benar kan? Yang ini saja yang hasilnya salah. Kemudian kita lanjut lagi. Pada pembahasan implikasi. Implikasi dalam kalimat menggunakan jika titik-titik maka titik-titik. Atau dalam rumus matematikanya seperti ini. Jadi, implikasi yaitu menghubungkan pernyataan satu dan pernyataan dua dengan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik. Pernyataan dua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Nih, jika pernyataan pertama, Budi sembuh, dan pernyataan keduanya, Budi akan sekolah. Sehingga kesimpulannya atau implikasi dari kedua pernyataan ini yaitu, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Nih, Budi sembuh ini merupakan sebagai P. Ini P-nya. Maka Budi akan sekolah. Budi akan sekolah sebagai Q-nya. Nah, kemudian untuk tabel kebenaran pada implikasi yaitu, ingat, jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka implikasinya bernilai salah. Kata kuncinya yaitu implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebabnya bernilai benar dan akibatnya bernilai salah. Ini sebabnya dan ini akibatnya. Nah, akan bernilai benar jika sebabnya bernilai benar dan akibatnya bernilai salah. Kemudian kita lanjut lagi pada pembahasan selanjutnya, yaitu biimplikasi. Biimplikasi dalam kalimat menggunakan kata titik-titik jika dan hanya jika titik-titik, atau dalam rumus matematika seperti ini. Jadi, biimplikasi yaitu menghubungkan pernyataan satu dan pernyataan dua dengan kata hubung titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Kemudian, jika pernyataan pertama, ayah akan mendapat gaji, dan pernyataan kedua, ayah bekerja. Sehingga kesimpulannya atau biimplikasi dari kedua pernyataan ini yaitu, ayah akan mendapat gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Ini sebagai P. Ini sebagai P. Dan ini sebagai Q-nya. Ingat ya. Nah, kemudian untuk tabel kebenaran dari biimplikasi. Ingat, pada tabel kebenaran biimplikasi, jika kedua pernyataan bernilai sama, maka hasilnya adalah benar. Nih, ini juga. Jika kedua pernyataan bernilai sama, maka hasilnya adalah benar. Ingat, untuk kata kuncinya,
Diimplikasi akan bernilai benar apabila dua pernyataan bernilai sama. Ini ya, ini sama kan, maka hasilnya adalah benar. Ini juga sama, maka hasilnya adalah benar. Yang lainnya ini salah. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.